Kalau kita lihat akhir-akhir ini udah banyak produk Samsung yang harganya murah karena memang persaingan HP sekarang nggak bisa dicegah. Mau nggak mau harus buat HP murah biar nggak kalah sama sebelah. Tapi apakah dengan Samsung murah market share-nya bisa bertambah? Ya udah, nggak usah gelisah. Selamat menonton orang-orang susah. Samsung Galaxy A22. Bukan. Ini Samsung Galaxy M22. Serinya sama, spesifikasinya kalau saya lihat di website juga sama, packagingnya pun juga sama. Tapi coba kita lihat lah ya apa bedanya Galaxy M22 dan juga A22. Untuk Samsung Galaxy A22 udah pernah kita bahas, jadi buat kalian yang belum nonton, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan sekarang langsung aja kita unboxing Samsung Galaxy M22 yang secara packaging juga mirip dengan A22. Jadi kalau di Samsung Galaxy M22 selling pointnya ada 3 poin. Ada Infinity U display, quad kamera, dan juga fingerprint sensor. Yang di A22 juga ada. Jadi apa bedanya kita buka dulu lah ya. Mungkin ada perbedaan kalau dari segi desain. Nah, kalau dari segi desain untuk bingkai kameranya juga mirip dengan Samsung Galaxy A22. Jadi desain kamera yang kayak dadu. Langsung ada 4 kamera seperti ini. Dan untuk konfigurasi kameranya juga sama. Jadi ada makro kamera 2 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, main kameranya 48 megapiksel, depth kameranya 2 megapiksel. Sama, yang bikin beda antara Samsung Galaxy A22 dan M22 ini adalah untuk main kamera yang 48 megapiksel di M22 ini nggak ada OIS-nya. Kalau di A22 ada. Apa itu OIS? OIS itu kepanjangan dari Optical Image Stabilization. Jadi OIS adalah teknologi yang menggunakan sistem elektromekanis atau MEMS dengan gyro sensor untuk mendeteksi gerakan dan menyesuaikan sistem pada kamera. Beda dengan AIS, kalau AIS itu Electrical Image Stabilization, jadi dia by software. Kalau OIS memang ada hardware di dalamnya. Kalau secara fungsi sebenarnya OIS dan juga AIS itu sama. Jadi gunanya kalau misalkan kita gunakan untuk ambil foto dan tangan kita tremor atau shaky, gambarnya akan cepat fokus. Kalau cepat fokus jadi gambar blurnya berkurang. Kalau misalkan di video juga sama, jadi videonya bisa lebih stabil. Dari segi bingkai kamera sama, cuman kalau dari segi finishing berbeda ya. Kalau di Samsung Galaxy M22 ini ada kayak semacam strip-strip tirai seperti ini. Dan untuk warnanya di Samsung Galaxy M22 dia ada 3 warna. Jadi ada black, white, dan juga blue. Sementara di A22 ada violet, mint, dan juga grey. Jujur kalau secara desain finishing bagian belakang saya lebih suka yang A22. Karena M22 ini kesannya kayak kurang glossy gitu. Jadi menurut mata saya desainnya ini terlihat banget seperti smartphone mid-range. Sementara di A22 itu finishingnya lebih flat, lebih glossy. Entah kenapa kalau saya ya. Karena desain itu selera orang masing-masing. Kalau saya lebih suka yang simple. Cuman enaknya M22 karena surface-nya ini agak kasar dengan desain stripnya ini. Kalau misalkan kita gunakan tanpa casing akan lebih nyaman karena nggak licin. Ngomongin soal casing, seingat saya di A22 itu kita nggak dapat case. Iya, jadi di M22 pun kita juga nggak dapat case ya. Jadi di bagian dalamnya ini hanya ada buku panduan dan juga kartu garansi yang pasti ketika kalian beli nggak akan kalian baca juga. Terus juga ada adapter yang dayanya juga sama dengan Galaxy A22, sama-sama 15 watt. Cuman untuk support fast chargingnya berbeda. M22 support fast chargingnya 25 watt, sementara A22 sesuai dengan adapternya yaitu 15 watt. Jadi kalau untuk waktu pengecasannya lebih cepat Galaxy M22 kalau ada kalonya ya kalian gunakan adapter yang 25 watt. Karena untuk di dalam paket pembeliannya hanya dapat yang 15 watt. Terus kita juga dapat kabel Type A to Type C ya. Ya kalau misalkan masih micro USB parah sih ya Samsung. Jadi udah Type C, terus di sini juga ada SIM card ejector. Ini kita ambil aja, nanti kita coba lihat di dalam SIM tray-nya itu ada apa aja. Tampak depan pun juga sama ya dengan Samsung Galaxy A22. Jadi dia mengusung desain Infinity U display dengan water drop kamera yang kamera depannya ini beresolusi 13 megapiksel. Dan untuk bingkai kameranya juga nggak terlalu tipis baik di kanan atau kirinya. Kalau bawah masih ya it's okay lah kalau misalkan agak tebel. Cuman untuk bagian kiri, kanan, dan juga atasnya masih lumayan tebel. Tapi walaupun frame layarnya ini nggak tipis-tipis banget, untuk panel layarnya udah ciri khasnya Samsung banget. Dengan panelnya ini dia pakai Super AMOLED, jadi kalau misalkan kita pakai dark mode seperti ini akan kerasa banget Super AMOLED-nya Samsung. Resolusinya dia ada di XD+.
Dan untuk refresh rate-nya juga sama dengan Samsung Galaxy A22. Jadi dia ada di 90 Hz. Kalau misalkan kita gunakan untuk scrolling seperti ini, kerasanya udah lumayan licin, udah lumayan smooth juga. BTW untuk harganya Samsung Galaxy M22 ini harga SRP ya 2.799.000. Tapi saya lihat di pasaran ada yang jual 2,6 sekian lah. Jadi lebih murah dari harga SRP-nya. Dan dengan harga segini dia sudah memiliki NFC. Ya, banyak banget yang bakalan tanya apa ada NFC-nya. Ada ya, dan sekarang langsung aja kita coba untuk lihat saldo e-tol ini. Kita tempelkan di bagian belakangnya. Nah, ya dia langsung terbaca tuh flash Rp84.000 tadi ya. Kita tap lagi. Nah, 84.500. Dan untuk koreksinya ini seperti yang kalian lihat lumayan cepet juga. Ini ada 2 kartu, coba ya. Ini tadi flash, ini mandiri. Jadi kita coba lagi search. Nah, ini tinggal Rp2.000. Terus kalau untuk spesifikasinya sama juga dengan Galaxy A22. Jadi untuk RAM-nya 6GB, internalnya 128GB. Terus untuk chipsetnya juga sama-sama menggunakan MediaTek Helio G80 yang fabrikasinya 12 nanometer. Dan untuk GPU-nya dia pakai GPU dari Mali G52 MC2. Untuk baterai kalau di websitenya Samsung 5000 mAh, tapi kalau terbacanya di AIDA 4860 mAh. Terus kalau untuk operating sistemnya defaultnya ya, ini nggak saya update, nggak saya apa-apakan. Jadi dia pakai versi One UI 3.1 dan versi Androidnya versi 11. Dan kalau kalian lihat ya, Super AMOLED-nya benar-benar pekat banget. Jadi benar-benar kayak ya emang mati ya layarnya ya. Jadi memang udah ciri khasnya Samsung banget. Walaupun sayangnya memang layarnya ada di XD+. Tapi walaupun XD+, kalau misalkan kalian gunakan untuk Netflix, security wideband levelnya dia sudah ada di L1. Jadi kalian bisa nonton film dengan XD, High Definition. Dan kalau untuk kualitas layarnya, kalau kita gunakan untuk nonton film Netflix yang banyak pekatnya atau banyak warna hitamnya, ya bagus ya dengan Super AMOLED-nya ini. Jadi kontras rasionya bisa tinggi. Kalau kalian lihat jaket dan juga hitam yang ada di sini, hitam rambutnya ini kelihatan pekat banget, jadi lebih terlihat detail dan juga natural. Kalau untuk suaranya dia mono ada di bawah. Dan suaranya menurut saya standarnya HP mid-range. Bahkan untuk haptic feedbacknya juga sama persis dengan Samsung Galaxy A22. Jadi haptic feedback yang biasanya ada di HP mid-range yang suaranya seperti inilah kalau misalkan kalian pengen dengarkan. Ciri khas vibration motor yang ada di HP mid-range. Dan kalau untuk performanya karena chipsetnya sama, jumlah RAM-nya pun juga sama. Jadi performanya ya mirip-mirip ya dengan Samsung Galaxy A22. Dengan di Antutu versi 9-nya dia mendapatkan skor 234.133. Terus kalau di Geekbench 5 single core-nya 372, multi core-nya 1353. Terus kalau masalah stability, MediaTek Helio G80 di Samsung Galaxy M22 ini sama sekali nggak ada masalah. Jadi kalau kalian lihat ini saya throttling selama 30 menit dan performanya stabil banget ya. Di PUBG sama juga dengan Galaxy A22, jadi dia mendapatkan settingannya ada di Smooth Ultra dan hasilnya dia bisa stabil di kisaran 40 FPS untuk PUBG. Lanjut ke game Genshin Impact. Di sini kita pakai resolusi Full HD, grafiknya ada di rata kiri atau lowest dan FPS-nya kita pilih yang 60, tapi percuma juga kita pilih yang 60. Karena untuk average FPS-nya dia ada di 30. Itu pun kadang juga masih drop di bawah 30. Jadi kalau memang kalian pengen main PUBG, saran saya beli HP Samsung yang lain. Sekarang kita cobain untuk kameranya ya, yang sama juga dengan A22, cuman bedanya ini nggak ada OIS, nggak ada Optical Image Stabilization. Jadi kalau misalkan mungkin saya foto terus tangan saya tremor ya. Jadi kalau kalian perhatikan di situ tangan saya akan saya tremor-tremorkan seperti ini dan kemudian saya jepret search. Ya saya jepret yang banyak ya, dan kalian bisa lihat kalau misalkan hasilnya nggak akan blurnya ya, akan lebih bagus di Samsung Galaxy A22. Cuman kalau misalkan tangan kita nggak tremor atau kita lagi nggak foto di mobil yang bergerak ya, dia masih bagus-bagus aja. Dan sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya yang 48 megapiksel. Ini kamera wide, ini lensa ultra wide. Ultra wide-nya lumayan jauh ya ternyata ya. Nah seperti ini ultra wide, terus ini wide. Dan ini adalah kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy M22. Dan ini kalau misalkan lightingnya proper ya, kira-kira seperti ini untuk kualitasnya. Cuman saya penasaran juga kalau misalkan kondisinya agak-agak low light gimana ya. Jadi ini coba saya matikan. Nah, kira-kira seperti ini kalau misalkan kondisinya low light. Kalau di layarnya Samsung yang Super AMOLED ini masih terlihat cukup jelas.
Walaupun di pojok-pojok situ masih ada sedikit noise. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya ya. Saya coba maju mundur untuk lihat kestabilannya. Iya, dan maaf kalau saya nggak bisa shoot videonya di luar karena di Malang lagi hujan banget. Hujan terus tiap hari ya. Nah seperti ini. Ini BTW pakai lensa ultra wide. Cuman ketika pakai mode video ini kita nggak bisa langsung pindah ke lensa yang wide. Kalau ini lensa yang wide ya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan cahayanya proper seperti ini nih. Coba kita lihat detail dari daun ini. Wih. Masih cukup oke ya, fokusnya juga cepet. Yang masih Samsung banget lah kameranya, walau harganya 2 jutaan. Cuman karena kapasitas baterainya yang lumayan besar ini ya, 5000 mAh, jadi dimensinya lumayan tebel nih, 8,4 mm. Tapi kalau secara bobot nggak terlalu berat, masih di bawah 200 gram. Kalau di websitenya Samsung sih katanya 186 gram, tapi sekarang coba kita lihat kalau pakai timbangan saya. Ini saya lepas, bobotnya malah lebih ringan ya dengan 184,4 gram. Kenapa dia ringan walaupun kapasitas baterainya besar? Karena bahan materialnya masih menggunakan plastik. Terus kalau untuk port-portnya di bagian kanan sini dia ada volume up and down yang warnanya blending warna putih, jadi kurang kontras aja sih ya menurut saya. Terus di sini juga ada tombol power yang juga menjadi fingerprint, di bagian atasnya ada lubang mic, di bagian kirinya ada SIM tray, coba kita lihat ya. Biasanya kalau Samsung itu triple slot dual SIM dan bisa untuk memorinya ini bisa di-expand sampai 512 GB. Bahkan untuk SIM tray-nya ini juga warna putih. Jadi warnanya putih semua. Di bagian bawah masih ada audio jack buat yang masih pakai audio jack. Terus ada konektor Type-C, ada lubang mic dan ada speaker. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on dari Samsung Galaxy M22 yang mirip banget dengan Samsung Galaxy A22. Bedanya adalah di fitur kameranya. Kalau di A22 ada OIS atau Optical Image Stabilization-nya, kalau di M22 nggak ada walaupun resolusi kameranya sama. Terus untuk baterainya sama-sama 5000 mAh, cuman bedanya di M22 support fast charging-nya itu 25 watt, sementara di A22 15 watt. Cuman sayangnya di M22 ini untuk adapter di paket pembeliannya dapatnya 15 watt. Jadi mau nggak mau kalau mau ngecasnya lebih cepat, kita harus punya adapter yang 25 watt juga. Beda lagi ada di harga. Kalau di A22 dia lebih mahal dengan harga SRP-nya itu 2.999.000, sementara di M22 2.799.000. Jadi bedanya sekitar 200.000. Mana yang akan kalian pilih? Ya kalau kalian sukanya ngecasnya lebih cepat ya M22, kalau misalkan butuh OIS-nya ya A22. Kalau kalian tanya saya lebih suka A22. Desainnya itu nggak terlalu tirai-tirai seperti ini, terus juga saya lebih suka OIS-nya. Ngecasnya agak lama nggak masalah karena kapasitasnya gede banget, jadi ya daya tahan baterainya bisa awet. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.